Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Karnande. Tujuan saya bercerita di sini yaitu untuk sedikit membawakan tentang materi reksadana. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Kedua, jenis-jenis reksadana. Dalam jenis-jenis reksadana ini dapat dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, reksadana uang pasar. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek utang maupun obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasi dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya berupa saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Stambuk B1 18223. Saya dipercayakan untuk membahas tentang pembelian reksadana. Nah, saya akan membahas yang pertama itu pembelian reksadana. Dalam pembelian reksadana, investor yang tertarik membeli reksadana dapat menghubungi pihak berikut untuk membuka rekening. Yang pertama ini adalah bank atau perusahaan sekuritas yang memiliki izin agen penjual reksadana. Yang kedua, perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai agen penjual reksadana. Yang ketiga yaitu lembaga non-bank yang memiliki sebagai agen penjual reksadana. Yang keempat yaitu langsung ke manajer investasi. Nah, itu jika membuka rekening pembelian reksadana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaldi Ubaya akan membahas mengenai mekanisme atau cara kerja dari reksadana. Mekanisme atau cara kerja dari reksadana yaitu dengan manajer investasi. Investasi akan dipecah ke beberapa instrumen atau perusahaan melalui verifikasi investasi. Hal tersebut memungkinkan aktivitas investasi Anda aman dari kerugian. Misalnya, perusahaan ABC merugi. Investasi Anda akan tetap aman karena memiliki instrumen lain yang telah diatur oleh manajer investasi. Reksadana juga mudah diakses dan memiliki saluran yang luas. Nah, dengan saluran luas tersebut, Anda dapat mempelajari dan mengorek berbagai informasi terkait dengan alur investasi. Selain itu, transparansi adalah hal yang ditawarkan oleh reksadana. Anda dapat memonitoring perkembangan nilai NAV atau nilai bersih per unit di media massa atau website resmi dari manajer investasi. Nah, perkembangan NAV inilah atau nilai bersih inilah yang menjadi cerminan dari perkembangan investasi Anda. Setiap bulan, manajer investasi akan mempublikasikan
laporan kinerja bulanan yang meringkas kinerja dan isi portofolio. Investor juga akan menerima laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan dari bank kustodian yang antara lain merincikan pemilik, nama reksadana, jumlah unit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban reksadana. Secara jelas, hak investor reksadana telah diatur dalam kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dengan bank kustodian, yang dimana memiliki 5 hak, yaitu 1. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi, yaitu keuntungan reksadana biasanya bisa terjadi dalam bentuk kenaikan harga atau pembagian dividen. Dengan memiliki unit penyertaan reksadana, kenaikan harga atau dividen dapat dinikmati sesuai jumlah unit yang dimilikinya. Kedua, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan, yaitu investor reksadana berhak melakukan penjualan atau sebagian seluruh unit penyertaan sepanjang lebih besar dari ketentuan minimum yang ditetapkan dalam prospektus. Ketiga, hak untuk mendapatkan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan, yaitu investor yang mendapatkan surat konfirmasi yang berisi informasi nilai transaksi, biaya, dan nilai aktiva bersih berunit penyertaan yang berasal dari bank kustodian. Keempat, yaitu hak untuk memperoleh laporan reksadana, yaitu laporan keuangan reksadana yang berisi hasil unit pengelolaan reksadana selama periode tertentu. Kelima, hak atas hasil likuidasi secara proporsional jika reksadana dibubarkan, yaitu di mana kondisi tertentu seperti gagal mencapai dana yang dikelola dalam periode tertentu, obligasi yang dimiliki dalam reksadana telah jatuh tempo, maka manajer investasi dan bank kustodian sepakat untuk membubarkan reksadana. Selanjutnya yaitu kewajiban reksadana. Manajer investasi memiliki kewajiban untuk menghitung dan juga melaporkan kepada investor berkaitan dengan berapa nilai investasi reksadana yang ada di bursa setiap harinya. Mengapa setiap hari? Karena nilai bursa setiap harinya berbeda, sehingga investor harus mengetahui setiap saat berapakah posisi nilai investasi di reksadana.